ada yang tinggal di kebun, tinggal di gunungnya, di gunung-gunung. Jadi ketika Idul Adha mereka kumpul semua di pondok. Jadi pas Idul Adha itu ramai pondok itu. Katanya orang itu yang selama ini tidak sholat bisa sholat dikarenakan kurban tadi dari BMH. Jadi ada orang bilang begini. Jadi ketika kurban orang yang tinggal di lubang semut pun keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Melki Satria, tentunya di channel BMH TV, cerdas menggerakkan, dan juga di dalam segmen Bincang Mulia pada hari ini. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita juga sudah terhubung atau bersilaturahim ya dengan salah satu dai kita. Jadi BMH ini memiliki program Dai Tangguh, dan di layar Anda sudah bisa dilihat ada Ustadz Rikman Alwi. Nah, Ustadz Rikman, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sehat semuanya ya di sana ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustadz, ini Masya Allah nih, perjuangan berada di sana sangat luar biasa. Dan oh ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Ustadz ini saat ini sedang berada di Ternate ya. Jadi beliau adalah salah satu dai yang diutus oleh BMH untuk berdakwah di sana dan juga membina masyarakat yang ada di sana. Dan saat ini berada di Kabupaten Pulau Morotai, Ustadz ya. Nah, ini berbatas dengan negara Filipina. Iya, Indonesia Timur. Iya, Masya Allah. Ustadz, ini saya penasaran ya, karena kalau kita lihat saat ini, terutama saya yang berada di ibu kota saat ini, Ternate itu jauh banget, Ustadz. Kita harus naik pesawat berjam-jam baru bisa sampai ke sana. Ini boleh diceritakan nggak Ustadz? Ustadz ini bagaimana kisah bisa sampai di sana? Tapi sebelum menceritakan itu, saya ingin bertanya dulu, Ustadz aslinya dari mana ini? Saya suku Bajo aslinya, suku Bajo. Kemudian tinggal di desa terpencil, Kupang, Kecamatan Kepulauan Jorongan, Kabupaten Halmahera Selatan, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Maluku Utara. Oh, Masya Allah. Berarti asli dari sana ya, putra daerah ya? Iya, asli dari sini. Jauh juga sih. Jauh sekali. Oke. Dari kampung halaman ke tempat yang di Pulau Morotai ini berapa lama jaraknya? Kalau dari kampung saya ke Morotai itu harus lewat Ternate dulu. Oh, Ternate dulu di ya. selatan, kemudian Pulau Morotai di utara. Jadi agak jauh. Oke, jadi harus sampai di Ternate dulu baru sekitar 2 hari. 2 hari. Kan lewat laut tuh. Iya. Nah, Ustadz, SD dulu di mana Ustadz? Masih di kampung ya? SD di kampung, kemudian MTS di Al-Herat, Kupang, kemudian sampai Aliyah juga Al-Herat Kupang sampai kelas 2. Habis itu baru 2013 pertengahan setelah Ramadan baru bergabung dengan Hidayatullah di Ternate. Masya Allah. Berarti sekolah di Hidayatullah mulai dari kelas 2 Aliyah ya? Iya, dari kelas 2 Aliyah bergabung ke Hidayatullah. Itu pun tidak juga secara langsung bergabung karena saya awal-awal kan. Cepat juga masuk keluar. Mencari pengalaman hidup ya Ustadz ya. Lalu setelah dari Aliyah masuk ke perguruan tinggi? Iya, setelah Aliyah pengabdian dulu setahun di sini. Pengabdian setahun, habis itu baru saya lanjut ke STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah di Balikpapan, Ujung Tembak. Tahun 2016. Berapa tahun kuliahnya Ustaz? Alhamdulillah 4 tahun. 4 tahun ya? Ya, karena sempat juga awal waktu saya masuk 2016, program awal IDAT itu bisnis dimulai 2016. Jadi sempat masuk IDAT dulu sebelum masuk ke, jadi seperti kelas persiapan lah untuk masuk ke perkuliahan.
Iya, 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 iya. Nah, setelah lulus ini baru langsung diterjunkan ke daerah yang sekarang ya, di Pulau Morotai ya. Iya, setelah dari STIS kan penugasan tahun lalu, saya tugasnya awalnya di Ternate. Iya, iya. Kemudian di Ternate, ditugaskan lagi oleh DPW di sini ke Kabupaten Pulau Morotai. Masya Allah. Ini berdakwah di pedalaman itu tentu bukan sesuatu yang mudah ya Ustadz ya. Mengenai fasilitas, lalu apa yang ada di sana, tantangan kultur yang ada di sana gitu ya. Tentu ini juga ditempa diajarkan oleh sekolahnya sebelumnya di STIS dan juga di Hidayatullah ya. Tapi pernah terbesit nggak ketika masih SD, wah saya sepertinya mau jadi pendakwah saja, atau seperti anak-anak sebelumnya, anak-anak biasanya ya? Iya, saya SD memang cita-cita awalnya jadi tentara. Karena Jadi tentara. ya, jadi fisik saya kan besar kan, jadi tentara. Kemudian orang-orang kampung juga banyak waktu itu yang masuk tentara. Jadi dari awal sebelum masuk ke Gabung Hidayatullah memang persiapannya untuk jadi tentara. Jadi ketika bang masuk ke Hidayatullah sudah berubah, bukan lagi tentara. Tapi ini tetap menjadi tentara sepertinya Ustaz, tentara Allah ya. Iya, Masya Allah. Iya, iya, iya. Iya, waktu ini kan berdakwah di pedalaman ini tentu bukan hal yang mudah ya, terkait dengan fasilitas, kenyamanan tentunya, apalagi di pedalaman jauh dari fasilitas yang yang membuat nyaman gitu istilahnya ya. Nah, Ustadz, emang waktu kecil dahulu ada cita-cita pengen dakwah di pedalaman juga nggak Ustadz? Atau saya pengen jadi pilot nih, atau jadi tentara, atau jadi dokter gitu Ustadz? Ya kalau dari kecil memang cita-citanya mau jadi tentara. Jadi Jadi nggak ada tentara kepikiran ya. ke agama tuh nggak ada. Dari kecil kan lihatnya orang-orang kampung itu semuanya bersemangat untuk jadi tentara. Apa karena semua orang kampung pengen jadi tentara, Ustadz jadi pengen tentara, atau memang di sana jarang ada yang berdakwah juga nih, jadi tidak ada cita-cita jadi Ustadz gitu? Ya mungkin salah satunya kan tidak pernah kita ketemu sama Ustadz kalau di kampung. Ya, kemudian kan waktu dulu kan pikirannya kita ini orangnya kuat-kuat jadi cocok untuk masuk tentara gitu. Terus kalau kondisi di kampung Ustadz sendiri emang lingkungannya seperti apa di kampungnya? Apa agamanya kuat atau orang acuh tak acuh saja atau bagaimana Ustadz sebelumnya? Sebelumnya sih seperti masyarakat pada umumnya sih. Ya, sholat pun juga saya masih kecil belum jaga sholat 5 waktu. Orang tua juga begitu. Tapi alhamdulillah sejak bergabung dengan Hidayatullah ini kan hidup lebih terasa ada tujuan hidup begitulah. Oke, alhamdulillah ya. Orang juga kan bisa bertemu dengan lembaga, masuk dalam lembaga. Iya, 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 iya. Nah, terus dan saat ini alhamdulillah bisa terjun langsung ke daerah Pulau Morotai ini di kabupaten perbatasan dengan Filipina, dan saya jujur saya tahu mengenal Ternate itu dulu waktu SD Ustaz. Jadi ada di pelajaran sejarah Ternate Tidore. Oh iya, zaman penjajahan gitu ya. Iya. Nah, Masya Allah saya bertemu langsung dengan Ustaz di sini, dan ini Ternate ini perbatasannya dengan Filipina ya, negara Filipina. Morotai, Kabupaten Oh ya, Morotai ya. Ini perbatasan dengan Filipina. Kalau di beberapa daerah timur, biasanya kalau perbatasan itu bahasanya sedikit agak-agak mirip nih. Kalau di sana bagaimana, Ustaz? Di sana bahasanya tetap bahasa asli Morotai, ada bahasa tersendiri. Oke. Dan ya kita pakai bahasa Indonesia, bahasa Morotai juga pakai. Oke. Kata di sana. Jadi tidak pakai bahasa Filipina, enggak. Iya, iya, iya. Mungkin karena berdekatan geografis aja sih. Tapi secara bahasa, mereka punya bahasa tersendiri. Oke, baik. Terus untuk ini, di sana boleh sedikit cerita Ustadz mengenai, tiba-tiba saya diutus untuk mengabdi di Pulau Morotai ini. Ada ini nggak? Apakah di daerah Morotai ini sebelumnya ada dai yang memang sudah berdakwah di sana atau bagaimana? Jadi Hidayatullah yang ada di Kabupaten Pulau Morotai sebelumnya sudah ada sebelum saya ke sana.
Cuman perintis awalnya lagi kan sakit. Jadi saya sebagai pengganti beliau lah. Ustadz siapa sebelumnya? Ustadz Dudri. Jadi Ustadz Dudri adalah perintis awal Hidayatullah di Kabupaten Pulau Mortai. Dan sekarang beliau dalam sakit dan saya sebagai pengganti beliau. Sudah beberapa tahun. Oke. Sudah berapa lama di sana, Ustadz? Sekarang masuk tahun kedua. Tahun kedua? Ya, sejak penugasan dari STIS tahun lalu. Nah, ini pasti otomatis berbeda nih ketika kuliah di STIS, tiba-tiba terjun ke masyarakat. Kesan pertama nyampe lokasi bagaimana, Ustadz? Ya, memang sejak kita kuliah di STIS, kemudian pembekalan sebelum penugasan sudah dikasih tahu memang sama para senior lembaga bahwa ketika berada di medan tugas tidak seenak yang kita bayangkan, yang kita pikirkan selama kita berada di bangku pendidikan dan perkuliahan. Dan alhamdulillah sebuah kesyukuran juga ketika saya sejak pribadi alumni STIS, memang sejak dari awal sudah diterpa dengan kesusahan, kan? Tidak dimanja ketika perkuliahan, sehingga ketika berada di tempat tugas sudah tidak apa lagi ya, apa namanya, tidak hilang pikiran lagi, tidak hilang arah, ya, tidak kaget lagi. Walaupun ada juga sedikit, tapi tidak sebesar yang dipikirkan oleh orang-orang lain gitu. Ya tidak goncang lah. Iya. Terus di sana kondisinya bagaimana ketika awal sampai di sana? Ya, ketika saya sampai di tempat penugasan itu hampir 1 bulan lebih itu saya tuh cuma keseharian saya cuma berpikir saja, karena pikiran ini kayak mau buat apa. Ya. Karena dilihat di pinggir-pinggirnya hutan semua itu. Oh, masih hutan. Sampai sekarang masih hutan tidak? Alhamdulillah sudah saya paras itu pinggir-pinggir. Alhamdulillah. Terus di sana sampai di sana masih hutan-hutan. Warga di sana bagaimana, menyambutkah atau biasa saja itu kedatangan Ustadz di sana? Ada yang menyambut juga, ada yang juga yang biasa-biasa aja. Oke. Ya, kalau kita kan biasanya saya sana silaturahim setiap hari toh. Jadi alhamdulillah sampai sekarang warganya sholatnya di pondok. Alhamdulillah. Oh, sudah ada pondok di sana? Iya, ada masjid. Masjid kita sudah ada, kemudian rumah 1 buah. Nah, boleh cerita Ustadz, kegiatan harian di sana seperti apa? Mungkin kan sudah ada pondok, aktivitas keagamaan di sana seperti apa? Kalau sehari-hari saya ngajar TPA, 2 TPA, ada yang saya di kampung 1, kemudian di pondok 1. Jadi tiap hari saya ganti dengan orang-orang yang sudah saya bina di sana untuk jadikan guru ngaji juga. Jadi 1 hari ini saya di pondok, besoknya saya di kampung terus. Oke. Lalu di sana udah berapa Ustadz muridnya? Kalau santrinya sekarang sekitar 60-an. 60-an ya santri ya? Ya, termasuk yang di TPA? Iya, TPA itu. Oke. Terus ada kegiatan apa lagi Ustadz di sana? Selain kita ngajar ngaji untuk anak-anak, ibu-ibu juga kita ajari ngaji. Alhamdulillah banyak yang datang untuk belajar agama, paling tidak kita luruskan bacaan Quran. Di sana itu kan ketika baru sampai di sana, nah itu ada hal yang di luar ekspektasi nggak? Contoh Ustadz, wah saya kalau sampai di sini sepertinya akan melakukan ini, tapi ternyata di luar realita gitu Ustadz. Sebelum penugasan itu kan saya kan awalnya tugasnya di Ternate, jadi saya sudah berpikir sejak dulu kan. Sampai di Ternate saya ambil S2, ambil S3, gini. Ternyata sampai di Ternate ditugasin lagi ke daerah yang jauh lagi. Jadi berpikir ulang lagi, menata pikiran tuh. Jadi ketika saya datang di tempat tugas, memang awal-awal itu ada juga sih gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu dari mereka kirim-kirim jin gitu. Jadi tiap malam itu hampir 3 bulan kayaknya. Tiap malam itu suara-suara kuntilanak asli. Jadi yang selama ini saya tonton di TV, di HP, di medsos, saya dengerin langsung malam-malam. Dan itu subhanallah menguji keimanan kita juga sebagai seorang dai. Tapi kalau Ustadz belum pernah ketemu ya, baru dengar suara aja ya? Dengan suara aja.
Wah, nanti kalau dengar lagi harus dikejar itu Ustadz ya. Enggak juga sih. Karena kita enggak ada urusan dengan mereka kan. Oh iya iya iya. Kata memang, dan di dalam syariat juga enggak ada kelebihan yang dari segi ya, baik itu dari Quran maupun dari hadis yang menceritakan kelebihan orang bisa nangkap kuntilanak, itu enggak ada. Artinya kan banyak orang yang kamu bisa bilang jin, padahal itu sebenarnya itu tidak waras, itu tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Iya iya. Tapi itu baru pertama kali dengar suara kuntilanak yang asli ya. Ketika dulu di pondok atau di kampung belum pernah ya. Iya. Jadi saya hiraukan aja, nggak terlalu terpikirkan kan, nggak terlalu dipikirin, sehingga bisa lebih fokus lagi ke dakwah di pedalaman. Oh, iya, alhamdulillah. Terus sekarang itu berjalan sekitar 3 bulan ya. Ada yang mengusik-musik, tidak suka dengan ini ya kegiatan di sana. Kalau sekarang sudah, alhamdulillah sudah membaur ya. Ya sekarang suara-suara itu sudah hilang karena di sekeliling di sini saya taruh lampu semua, jadi saya kasih terang. Oh, iya iya. Ya, alhamdulillah itu dia menjauh itu. Kemudian kan tiap hari juga saya kuatkan wirid sama istri kan, keluarga kan, jadi wirid pagi, sore, malam itu tidak kita tinggalkan. Dan alhamdulillah dengan berjalannya itu wirid kita jaga istiqomah, beberapa waktu kemudian hilang. Oh, alhamdulillah ya. Nah, ini biasanya kalau sudah berkeluarga itu banyak hal yang dipertimbangkan, Ustadz. Termasuk untuk perjalanan dakwah. Maksudnya istri atau keluarga itu tentu diajak untuk hal yang tidak nyaman tentunya ya, karena berada di pedalaman, berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini bagaimana cara meyakinkan keluarga ini, Ustadz? Termasuk orang tua juga. Apakah langsung setuju atau masih ada yang menentang gitu? Ya kalau saya kan bisa dibilang ya sarjana kan, sarjana hukum. Jadi pihak keluarga bilang, kenapa kuliah jauh sana kemudian kemarin ndak kerja dan menghasilkan uang dan dibagi ke keluarga gitu. Cuma saya kan cuma diam saja sebagai anak kan, paling tidak mendengarkan apa keluhan mereka kan. Tapi saya tidak bisa juga menjawab. Saya diamkan saja. Semoga ke depan kan ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Kalau dari segi keluarga juga enggak menerima juga saya kalau saya hidupnya seperti ini. Bisa dibilang mereka, antum itu melarat. Sudah sarjana kok jauh-jauh ke sana urusin orang yang enggak dikenal, enggak ada penghasilan yang rutin tiap bulan seperti orang-orang di kampung ketika sudah sarjana. Ada yang kerja di perusahaan dan lain sebagainya. Tapi begitulah jalan hidup. Hidup kan. Masya Allah. Iya iya, Masya Allah. Karena rezeki dari Allah ya Ustaz ya. Ya, insya Allah dimudahkan. Alhamdulillah, salah satu juga kelebihan kita nikah sama kader. Jadi enak itu kita bawa istri kita kemana saja. Artinya dianya itu siap hidup sama kita, makan garam sama nasi pun bisa. Itu kelebihan kita nikah sama kader kan? Iya, berarti ini menikah sebelum diterjunkan ke ini ya, ke Pulau Morotai ya? Iya. Ini bagaimana kisahnya ini? Kenapa bisa ini? Apakah istri santri juga ya sebelumnya? Iya, dia santri di Hidayatullah Ternate. Santri, iya iya iya. Hidayatullah Ternate. Dan sebelum nikah saya sudah beritahukan sama keluarganya tentang kondisi saya. Sekarang kan sudah tidak punya ibu, sudah tidak punya bapak. Jadi otomatis ekonomi dari keluarga saya itu tidak mencukupi untuk memberikan mahar yang besar. Sampaikan lugas kepada mereka dan mereka alhamdulillah terima. Karena kader sesama kader kan. Iya iya. Nah ini di angkatan Ustadz kan biasanya dari mahasiswa atau santrinya ini diterjunkan per angkatan ya. Nah ini disebarkan kemana saja ini? Kalau Ustadz kan di Ternate di Pulau Morotai. Iya, ada yang di Gunung Tembak ada sebagai pengasuh di mahasiswa, ada yang ke Jawa, ke Sumatera, ke Sulawesi. Jadi disebar ke NTB, NTT. Alhamdulillah. Jadi menyebar semua ya? Iya.
Baik, berarti di sana aktivitas yang Ustadz jelaskan tadi, di sana ada TPA, ada 2 ya. Lalu ada pengajian ibu-ibu juga. Nah, ini secara reguler ya dari BMH juga memberikan bantuan juga ya ke masyarakat-masyarakat yang ada di sana ya. Ya, alhamdulillah kita sangat bersyukur dengan kehadiran BMH di Maluku Utara yang alhamdulillah sangat cepat supportnya, bantuannya ketika kita butuh ini langsung disegerakan gitu. Salah satunya kurban. Tahun kemarin BMH itu untuk Kabupaten Pulau Morotai itu 4 ekor sapi, kemudian beberapa puluh ekor kambing, alhamdulillah banyak. Masya Allah, ya. Sehingga ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk kembali belajar Islam dengan wasilah kurban ini. Artinya orang yang selama ini tinggal di gunung, tinggal di kebun, kita bisa ajak keluar, paling tidak untuk sholat Idul Adha. Kemudian kita bagi kurban, kemudian kita kasih nasihat sedikit-sedikit. Kondisi di masyarakat di sana sebelumnya memang sudah Muslim, Ustaz? Atau masih banyak yang non-Muslim? Di Hidayatullah di Morotai, di masyarakat Morotai ada yang sebagian Muslim, ada yang sebagian Nasrani. Iya. Kalau yang di tempat Ustadz sekarang berarti 50% lah kurang lebih ya Muslim ya? 50 lah. Oke, berarti ketika kurban ada beberapa orang Muslim yang lainnya yang di luar Pulau Morotai yang ini bermunculan. Bukan yang di tempat kita itu kan dekat dengan kebun. Oh iya. Orang yang ada yang tinggal di kebun, tinggal di gunung-gunung. Jadi ketika Idul Adha mereka kumpul semua di pondok. Jadi pas Idul Adha itu ramai pondok itu. Artinya orang itu yang selama ini tidak sholat bisa sholat dikarenakan kurban tadi dari BMH. Jadi ada orang bilang begini. Jadi ketika kurban orang yang tinggal di lubang semut pun keluar, di lubang batu pun keluar untuk datang ke pondok. Iya. Tapi ya alhamdulillah itu kan salah satu bagian dari kebanggaan juga ya untuk seorang Muslim bisa merayakan, bisa kebersamaan juga di sana ya, merayakan ibadah kurban. Terus ada hal-hal unik lain nggak Ustaz ketika pemotongan hewan kurban di sana? Kalau pemotongan hewan kurban di kemarin tahun lalu di Pulau Morotai di pondok, alhamdulillah masyarakat sangat bersyukur sekali dengan kurban dari BMH ini, karena mungkin bisa dibilang dalam setahun beberapa kali saja mereka makan daging. Beberapa kali aja. Apalagi di saat musim pandemi sekarang ini kan, ketika kurban BMH sampai ke mereka sangat bersyukur sekali. Masya Allah. Kalau di sana rata-rata ininya apa Ustaz? Penghasilan masyarakat yang ada di sana? Kalau di sana itu petani. Ya, petani kelapa, kopra. Oh, petani kopra, ya. Baik. Dan alhamdulillah ya, jadi dengan adanya kurban ini bisa sangat membantu masyarakat yang ada di sana juga ya, bisa mencicipi nikmatnya daging kurban ya. Memang di desa-desa itu jarang kurban, karena akses untuk datang ke desa itu butuhkan waktu yang panjang, kemudian biaya yang besar kan. Ketika di desa itu sangat kesyukuran yang luar biasa sekali dari masyarakat setempat. Dan bahkan bukan cuma orang Islam aja yang datang kemarin, orang Kristen pun datang. Iya. Minta daging kurban. Dan ini kita jadikan wasilah supaya mereka bisa masuk Islam. Masya Allah. Jadi ini salah satu bentuk kepedulian juga. Jadi kurban ini bukan hanya untuk warga yang Muslim saja, tapi juga ini jadi syiar juga ya kepada mereka yang non-Muslim untuk menikmati daging kurban. Ya, setiap kurban mereka datang dan mereka sangat senang sekali dengan kita karena kita anggap mereka seperti keluarga secara sebangsa senegara kan. Walaupun kita keyakinan, paling tidak kita jaga itu kerukunan. Alhamdulillah. Di sana berarti yang disalurkan itu ada 4 ekor sapi yang tahun kemarin ya, dan juga ada puluhan ekor kambing.
Iya, dari KMH itu semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk jumlah masyarakat yang ada di sekitar Pulau Morotai, perkiraan berapa, Ustaz? Tempat kita di Desa Cucumare itu di pondok ada sekitar 500-an. 500 orang ya? Masya Allah, ini sangat sangat luar biasa sekali ini. Nah, jangankan kalau tahun kemarin itu jangankan dagingnya, kaki-kakinya pun diambil sampai semua tidak ada yang dibuang. Alhamdulillah. Di sana biasanya diapakan Ustaz ini daging hewan kurbannya sama masyarakat? Digulai kah atau diapa? Biasanya di gulai juga bisa, kemudian dimasak seperti masakan biasanya, di kecap gitu. Baik, baik. Ya, baik Ustadz. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa BMH TV ataupun masyarakat Indonesia, karena saya tahu bagaimana perjuangan para dai-dai, karena saya sempat juga membaca buku dai-dai yang berada di pedalaman, dai-dai yang berjuang berdakwah di sana, dan itu perjuangannya itu bukan hal yang mudah, termasuk rekan-rekan atau teman-teman dari BMH ketika mengantarkan hewan kurban ke pedalaman itu perjuangannya ya, karena jalanan ke sana juga tidak mudah, melewati jalanan yang becek, bahkan juga melewati laut. Bahkan salah satu sahabat saya juga pernah berdakwah di daerah Ternate juga, itu bawa buku banyak di kapal dan kapalnya kemasukan air, akhirnya sudah sia-sia saja itu bukunya tidak bisa digunakan lagi gitu. Dan itu saya rasa sangat luar biasa perjuangannya ini. Ada yang ingin disampaikan Ustadz mengenai ya pesan-pesan untuk para donatur kita yang sudah berkontribusi maupun masyarakat Indonesia? Ya, yang pertama bahwa hidup itu pilihan. Apalagi di saat kita muda ini punya tenaga yang kuat, keinginan yang besar. Iya. Yang masih muda begini, kebanyakan orang gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita ini dai-dai muda ini malahan habis waktu kita untuk mengurus umat. Dan ini sebuah kebanggaan yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbangga bahwa alhamdulillah kita dipilih di Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus umat ini. Yang kedua, sebuah kesyukuran juga kita bisa kuliah di PTH, perguruan tinggi Hidayatullah, karena di sana kita terpas sebelum kita ditugaskan. Kita dan lain sebagainya. Sebelum kita ditugaskan, kita sudah terpas, sudah dikasih tahu begini kondisi di lapangan. Jadi kita tidak kaget ketika berada di lapangan, itu sebuah kesyukuran. Dan yang ketiga, kenapa kita menghabiskan waktu muda kita di jalan perjuangan ini? Karena nanti kita akan ditanya tentang masa muda yang kita lewati nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan apa yang kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam tubuh ini. Pikiran yang begitu jernih. Allah Subhanahu wa taala berikan secara cuma-cuma kepada kita. Itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pribadi, saya teringat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik manfaatnya kepada manusia yang lain. Makanya nanti di akhirat bukan ditanya berapa banyak ilmu yang kau kumpulkan, tapi ditanya berapa amalmu, sudah sejauh mana engkau bisa memberikan manfaat kepada umat manusia. Sehingga ini menjadi alasan utama kenapa saya masih muda ini, saya ikhtiarkan untuk menghabiskan masa muda saya di dalam perjuangan ini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita, walaupun saya pribadi ada keluarga tidak mendukung, bahkan saya tidak berpenghasilan, pengangguran. Jadi itu semua saya hiraukan saja, tidak terlalu saya pikirkan. Yang penting masa muda saya habiskan untuk perjuangan, itu saja. Masya Allah. Ya. Adalah pertanyaan atau jawaban yang kita sampaikan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak nanti, bahwa
dulu di saat muda kita habiskan untuk berjuang. Saya kira itu saja. Masya Allah, ya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada para donatur BMH yang selama ini sudah mensupport, khususnya kurban di daerah-daerah pedalaman, pulau-pulau terluar seperti Morotai, Suku Toguti, dan sebagainya. Sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada para donatur. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam, Masya Allah. Ya Ustadz Rikman, ini dalam banget ini closingnya. Terima kasih banyak Ustadz atas pertemuan ini. Saya berharap kita bisa bertemu langsung ini Ustadz. Tapi kondisi yang saat ini belum memungkinkan karena peraturan dari pemerintah, jadi kita baru bisa bertemu secara virtual. Tapi saya berharap kita bisa bertemu langsung, ngobrol-ngobrol langsung, karena ini perjuangannya masih banyak sebenarnya yang bisa digali. Kita masih banyak yang harus diceritakan tentang kondisi yang ada di sana. Karena saya yakin Ustadz punya banyak cerita juga ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustadz perjuangkan dan juga Ustadz lakukan yang di sana itu diterima sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga para keluarga itu mendukung perjuangan ini, karena memang apa yang kita lakukan itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini jadi saksi kebaikan kita juga, jadi amal jariah untuk Ustadz dan juga keluarga dan orang tua. Insya Allah mereka akan sangat mendukung begitu mengetahui bagaimana manfaatnya, bagaimana pentingnya keberadaan Ustadz di sana. Jazakallah Ustadz ya atas waktunya. Semoga Allah memberikan kebaikan, pahala yang terbaik untuk Ustadz dan sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik pemirsa BMH TV, itu dia Ustadz Rikman Alwi. Masya Allah, ini perjuangannya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita juga, dan sahabat sekalian bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa terus berbuat kebaikan, karena kebaikan itulah yang akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Saya Melki Satria, mohon izin undur diri, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam episode-episode berikutnya. Jangan lupa bagi sahabat yang belum menekan tombol subscribe, bisa ditekan tombol subscribe-nya, di komen dan juga di like, dan juga tentu di share video ini. Mudah-mudahan bisa jadi kebaikan dan amal jariah untuk teman-teman sahabat pemirsa BMH TV sekalian. Saya Melki Satria dan juga Ustadz Rikman Alwi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.